sumber kekuatan yang menetapkan hidup kami tetap berdiri di posisi yang benar. Di dalam kasih karunia-Mu Tuhan, kami diberikan pengharapan yang kuat bahwa hidup kami senantiasa dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Setelah kami mendengarkan puji-pujian dan menaikkannya untuk meninggikan nama-Mu, kini kami merenungkan kebaikan-Mu Tuhan, merenungkan pertolongan Tuhan, hikmat surgawi yang terus Engkau nyatakan, bukakan bagi kami. Diberkatilah semua jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, saya tadi ada salah menyampaikan waktu saya ditanya tadi untuk firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada siang hari ini masih dari Efesus pasal 6 ya. Tidak apa-apa. Oke ya. Oke. Tadi saya baca tadi di awal ya. Oke, terima kasih. Tidak apa-apa, nanti di live streaming kita akan koreksi lagi ya. Oke, baik. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sudah mendengarkan bagian yang pertama dari Efesus pasal 6 pada minggu kemarin, bahwa kita berdiri di dalam posisi yang kuat. Amin. Jangan kita melihat bahwa diri kita di dalam posisi yang lemah, karena itu bukan pandangan Tuhan terhadap kita. Amin. Pandangan Tuhan terhadap kita adalah bahwa kita sudah berdiri di dalam Kristus, ya. Maka kita akan buka di Efesus pasal 6. Kita lihat mulai ya dari ayatnya yang ke-10 ya. Mulai dari ayat 10. Di situ dikatakan, akhirnya hendaklah kamu apa? Kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita sudah melihat kemarin, Bapak Ibu Saudara, hari Minggu yang lalu, bahwa kita kuat di dalam Tuhan karena kita berada di dalam kasih karunia-Nya. Amin. Setiap orang yang belum mengenal kasih karunia Tuhan, dia tidak akan tahu dari mana dan di mana sumber kekuatan dia. Ya. Tetapi di dalam Kristus Yesus kita mempunyai posisi yang kuat karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Amin ya. Dan di dalam Yesus Kristus kita memiliki keselamatan hidup yang kekal, dan itu sudah ditebus oleh Kristus dengan darah yang mahal, dengan nyawanya sendiri dikorbankan untuk itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau posisi kita sudah kuat, maka tindakan kita juga harus kuat. Amin. Nah, itu ya. Kalau posisi kita sudah kuat, maka keputusan-keputusan kita juga harus mengikuti dengan posisi kita. Maka di sini kita harus bertindak atau bersikap sebagai orang-orang percaya sesuai dengan posisi kita, kedudukan kita di dalam Kristus. Ya. Kita menyebut kedudukan kita di dalam Kristus adalah sebagai orang-orang, iya, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Tapi sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, ya, dan di pasal 1 ayat 1 itu sudah jelas dikatakan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, kepada jemaat Allah di Efesus, yaitu jemaat kudusnya Tuhan. Karena kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Sehingga saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya, di dalam Kristus Yesus kita mempunyai kedudukan, ya, di dalam Kristus Yesus. Di Efesus 2 ayat 6 dikatakan bahwa di dalam Kristus kita sekarang telah, ya, berdiri bersama dengan Kristus di dalam surga. Nah, sementara kita ada di mana? Sementara kita ada masih ada di dunia ini, maka kita memerlukan, ya, kita membutuhkan kekuatan yang bersumber dari Tuhan itu sendiri,
dan di dalam kekuatan kuasanya. Bagaimana kita cara mengambilnya Bapak Ibu Saudara? Amin. Bagaimana kita memperoleh kekuatan dari kuasa daripada Kristus Yesus, yang saat ini Kristus Yesus ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, sementara kita saat ini di dalam dunia ini diperhadapkan kepada suatu tantangan dan yang bisa disebut dengan peperangan rohani. Maka kita harus memiliki apa? Di dalam sebuah pertempuran atau di dalam sebuah peperangan, ya dibutuhkan apa? Perlengkapan rohani. Amin. Iya. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, ayat 11 dikatakan, karena itu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Amin. Bukan senjata kita, tapi senjata Allah. Dan ini persiapan kita. Karena apa? Karena Bapak Ibu Saudara, dikatakan penyesalan itu selalu terlambat datangnya. Sebelum terlambat kita harus apa? Mempersiapkan diri. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena ini adalah merupakan arena hidup kita ini adalah arena bukan hanya pertandingan. Memang Paulus katakan bahwa kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Tapi selain daripada melihat hidup kita ini sebagai pertandingan, ya, bahwa ini adalah merupakan suatu peperangan juga. Ya kan? Kalau hanya pertandingan misalnya, ya tidak ada musuh di situ kan? Benar Bapak Ibu Saudara? Kalau hanya di pertandingan kan tidak ada musuh di situ. Tapi kalau disebut peperangan, ya kan? Seperti antara Israel misalnya dengan kelompok Hamas di Palestina sana, yang ada adalah korban-korban, ya kan? Hampir 15.000 jiwa yang mati sia-sia di dalam peperangan itu. Kalau dihitung dari pihak Israel juga, ya 1.200, 1.300 berarti 16.000 lebih, atau bisa ada juga yang masih hilang 7.000 lebih lagi, berarti bisa hampir 20.000 lebih Bapak Ibu Saudara jiwa yang meninggal. Itulah yang terjadi di dalam apa? Peperangan. Dan siapa kuat? Yang menang. Dia yang menang. Ya memang begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya dikatakan jadilah kuat. Amin. Iya, karena kita lebih daripada pemenang. Kan itu yang dikatakan Tuhan. Di mana kita lebih dari pemenang? Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sehingga kemenangan kita itu Bapak Ibu Saudara tidak boleh berhenti di tahap di mana perjuangan kita belum selesai. Belum selesai kan Bapak Ibu Saudara? Belum. Sampai Tuhan Yesus datang memanggil kita, barulah itu selesai. Sebagaimana Paulus katakan, ya, dia katakan hidup bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu tidak bisa diucapkan oleh orang yang, ya, banyak orang yang menggunakan moto itu. Hidupku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Keuntungan bagaimana? Ya, tentang keselamatan aja tidak tahu. Ya kan? Bagaimana katakan mati adalah keuntungan? Memang sudah tahu. Ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang sudah mengetahui kebenaran itu, maka dikatakan di situ supaya kamu, kenapa kita harus mempunyai perlengkapan perang di dalam pertempuran iman kita, supaya kamu dapat apa? Dapat apa? Supaya kamu dapat bertahan. Iya, supaya dapat bertahan, supaya jangan apa? Ambruk, ya kan? Begitu Bapak Ibu Saudara. Supaya tidak di awal-awal saja bersemangat, terus ke depan-depannya apa? Menghilang. Tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Ini adalah perjuangan, pertempuran, ya, yang Allah mau supaya saudara-saudara membuktikan bahwa kita sanggup di dalam kasih karunia Tuhan. Posisi kita berdiri di dalam kemenangan. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi barat orang bilang kita ini di dalam Kristus mempunyai mental juara. Kalau mental juara itu Bapak Ibu Saudara dalam perjuangan apa? Kalau dia gagal apa? Dia bangkit. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, bukan pura-pura gagal gitu ya kan? Enggak Saudara. Pura-pura lemah, pura-pura tidak berdaya, tidak. Ya. Orang yang mempunyai semangat untuk menang, dia akan selalu berusaha bangkit. Amin. Karena memang bisa bangkit Bapak Ibu Saudara. Amin saudaraku.
Tidak ada alasan untuk kita tidak bisa bangkit untuk maju di dalam kehidupan iman kita dalam kasih karunia ini. Kita mempunyai perlengkapan. Tinggal pakai, mau atau memakai atau tidak. Amin. Iya. Jadi dikatakan supaya kamu dapat bertahan melawan siapa? Melawan tetangga, melawan orang tua, melawan saudara, melawan pendeta, melawan jemaat. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Melawan apa? Tipu muslihat iblis. Itu yang menjadi lawan kita. Karena tipu muslihat iblis itulah yang memakai pikiran orang-orang sehingga terjadi kejahatan. Kan gitu. Ya, bukan orangnya yang kita benci. Tidak, perbuatannya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita harus memperlengkapi diri kita. Karena Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang sudah pasti diselamatkan seperti saudara dan saya yang sudah memiliki kepastian kehidupan yang kekal, ya kan? Iblis tidak begitu rela dan tidak akan rela saudara dan saya teguh di dalam iman. Ingat itu baik-baik. Tidak akan pernah dia, kalau orang yang sudah di tangan dia, orang yang berdosa, orang yang tidak tahu tentang kepastian keselamatan, yang tidak hidup di dalam kasih karunia Allah, itu iblis tidak usah pusing dia. Ya kan? Dia pusing memikirkan orang-orang yang setia di dalam kebenaran. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, saudara bisa membuat iblis pusing kan? Iya, Pak Sinaga. Iya, saudara-saudara. Bisa. Karena kita mempunyai perlengkapan rohani, bukan karena kita pintar. Amin. Bukan karena kita hebat. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kita kaya atau memiliki segala sesuatu di dunia ini. Tidak. Tapi karena kita memiliki hikmat surgawi, hikmat dari Tuhan Yesus, pikiran Kristus namanya, ya, pikiran Kristus, hikmat surgawi, yaitu yang kita ambil dari perlengkapan senjata Allah, yaitu apa? Dikatakan di situ, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, bukan pemerintah negara maksudnya di situ. Ya, tetapi ini adalah menunjukkan kepada bagian yang terakhir yang di atas, yang disampaikan, dikatakan di situ, melawan roh-roh jahat di mana? Di udara. Ya, jadi iblis itu memantau dari udara. Karena itu kalau saudara tidak tahu kebenaran rahasia Kristus yang dinyatakan dari surga, ya, melalui Rasul Paulus, saudara dan saya tidak bisa mendeteksi bagaimana cara kerja iblis. Ya kan? Kita lihat, tidak akan bisa Bapak Ibu Saudara mengetahuinya. Walaupun rajin berdoa, nangis-nangis dan seterusnya, tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Karena iblis itu, ya kan, dia bergerak melemahkan, melumpuhkan lawannya dari mana? Dari udara masuk ke mana? Iya. Yang masuk ke pikiran kita dari mana Bapak Ibu Saudara? Dari pandangan, dari telinga. Nah, itu. Ya kan? Makanya iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Dan karena itu dikatakan, supaya kamu jangan serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu atau pembaharuan pikiranmu. Karena semua kita berhasil atau gagal, ya, di dalam kehidupan ini itu ada di mindset kita. Letaknya di situ. Ya, Tuhan pun memerintah dan berkuasa dan mengatur semua rencananya terhadap semua makhluk hidup di dunia ini adalah dari mana? Itu dari mindsetnya Tuhan. Di mana mindsetnya Tuhan? Di sini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita banyak memahami kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran firman Tuhan itu akan mengubah mindset kita menjadi sejalan dengan kehendaknya. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebab itu, di ayat 13 dikatakan, ya, sebab kita mempunyai lawan yang tidak mudah dikalahkan. Ya kan, Bapak Ibu Saudara? Tidak mudah dikalahkan. Roh-roh di udara itu, bayangkan Bapak Ibu Saudara. Ya, dia sangat luar biasa. Dia paling mengetahui jalan hidup kita dia. Lebih tahu dia daripada kita tentang diri kita.
Bayangkan itu. Kecuali kita disadarkan oleh kebenaran firman Tuhan, barulah di situ kita menyadari di mana sumber kekuatan kita dalam perlawanan ini. Karena itu dikatakan apa? Sebab itu ambillah, bukan sebagian dikatakan Bapak Ibu Saudara, tapi apa? Semua. Iya. Ya. Itu makanya kita belajar terus supaya kita bisa mengambil. Cara mengambilnya bagaimana? Ya. Bukan hanya mengambilnya, tapi juga bagaimana menggunakannya. Amin. Orang yang baru belajar, misalnya seorang prajurit militer yang Bapak Ibu Saudara yang dikirim ke pertempuran, yang sudah terlatih atau yang masih baru-baru? Yang terlatih Bapak Ibu Saudara. Kalau yang masih baru-baru, jangan-jangan dia menembak dirinya sendiri nanti di lapangan kan? Konyol namanya itu, ya kan? Nah itu, jadi karena firman kebenaran yang kita pelajari itu Bapak Ibu Saudara, itu dikatakan ibarat pedang bermata dua, ya kan? Bisa kebenaran pengetahuan yang benar yang kita peroleh itu, Bapak Ibu Saudara, kalau itu tidak terus kita serahkan untuk dipimpin oleh Tuhan, itu bisa menjadi kesombongan, ya kan? Bisa menjadi kesombongan diri. Dan disitulah kejatuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, karena itu adalah merupakan senjata, ya, maka dikatakan dan senjata untuk menghadapi lawan kita. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya apa? Supaya kamu dapat mengadakan apa? Perlawanan. Perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tidak roboh, tetap berdiri. Amin. Tetap eksis. Amin, saudara-saudara. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, bukan hanya di awal saja kita bersemangat, Bapak Ibu Saudara, ya, tapi terus, amin. Terus, kenapa? Karena kita mempunyai perlengkapan senjata yang setiap hari, setiap saat kita punya, menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa menyerah begitu saja dengan persoalan kehidupan. Amin. Kita sudah menang di dalam Kristus. Iya, saya tidak mau. Kalau saya pernah gagal pun tidak apa-apa, saya bangkit lagi. Kenapa? Amin. Saya tidak mau menjadi putus asa hanya karena sesuatu masalah dalam kehidupan saya. Karena saya tahu di dalam Kristus saya sudah menang. Amin. Amin. Ya, saya kembali lagi kepada firman-Nya. Saya ambil lagi senjata saya ambil lagi pikiran Kristus, saya ambil lagi, ya, alat-alat yang bisa mendorong hati saya, pikiran saya untuk tetap maju memuliakan Tuhan. Dan saya tidak akan mencari satu alasan, ya habis begini sih, habis begitu sih, jangan Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Dalam hidup jangan kita terlalu banyak berdalih kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah mati untuk kita. Amin. Iya, Saudara. Jadilah kuat di dalam cara pikir kita sebagai orang yang dewasa. Amin. Karena apa? Karena tantangan dalam kehidupan bukan bertambah sedikit, Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Siapa mengatakan bahwa orang yang setia kepada Tuhan, bahwa hidupnya akan semakin makin sedikit dari masalah? Tidak ada itu. Apakah Paulus orang yang paling setia kepada Tuhan, melayani dia, dalam hidupnya masalahnya makin sedikit? Tidak. Dia di penjara bukan karena dia salah. Siapa yang mau? Ya kan? Kalau di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti itu, tidak bakalan mau. Harus pasti dibuat perlawanan sampai sejadi-jadinya. Apapun akan dilakukan supaya apa? Jangan sampai dia dimasukkan ke dalam penjara padahal dia tidak bersalah. Tapi rata-rata orang yang di penjara itu adalah orang-orang karena berbuat kejahatan. Tapi Paulus tidak, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku, tidak ada jaminan di dalam dunia ini bahwa semua akan baik-baik saja. Tidak ada. Siapapun yang berjanji seperti itu, jangan dengarkan itu. Amin. Itu membuat terlena. Tapi firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa tugas kita adalah mari mengambil terus perlengkapan senjata kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita lengkapi diri kita dengan firman Tuhan supaya kita dapat mengadakan perlawanan dan dikatakan pada hari yang jahat itu, dan tetap apa? Tetap berdiri. Amin.
Iya Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara lantang berbicara tentang kebenaran, itu didengar oleh iblis. Dan dia tinggal tunggu di mana letak kelemahan saudara dan saya. Dia akan pukul dari situ. Iya kan? Dan kalau dipukul dari situ, kalau orang yang berlatih, kalau dipukul langsung jatuh apa masih tetap berdiri? Tetap berdiri walaupun dipukul. Sakit sih sakit ya Pak ya. Kita lihat petinju itu dipukul dia. Ya. Kalau dipukul langsung roboh, berarti bukan lawannya, bukan lawan tandingnya itu. Ya kan? Tapi yang kuat, walaupun berkali-kali sampai bonyok juga dipukulin, dia tetap aja dia semangat untuk mau menang. Amin. Saudara dan saya, Kristus Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah memikul semua dosa kita dan kesalahan kita, Bapak Ibu Saudara, dan dia sudah menang, dan sekarang kemenangan itu dikaruniakan kepada kita, mau pakai atau tidak. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Jadi karena itu, saudaraku, di sini kita mempersiapkan diri kita sebelum terlambat. Amin. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Banyak orang saat ini, saudaraku, masih berusaha mencari keselamatan. Masih berusaha mereka mencari keselamatan. Semoga mudah-mudahan berjuang mempersiapkan diri dengan cara yang keliru, sama saja itu menjadi sia-sia. Kristus yang mempersiapkan, Kristus yang mengaruniakan kepada kita keselamatan kita, hidup yang kekal, dan dia juga yang menyediakan bagi kita kekuatan untuk bisa tetap berdiri di dalam kebenaran itu. Amin. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Iblis sudah tahu di mana titik kelemahan manusia. Di mana titik kelemahan manusia? Dibuat banyak masalah supaya dia tidak fokus kepada Tuhan. Di mana itu puncak yang paling kita lihat? Salah satu, bukan puncaknya. Salah satu yang kita lihat yang paling tinggi, tantangan yang paling berat dialami oleh Tuhan Yesus sendiri kan? Ketika dia berpuasa, kemudian 40 hari 40 malam, supaya dia bisa menggenapi hukum Taurat, ya. Lalu apa yang terjadi? Laparlah dia. Siapa yang tidak lapar 40 hari 40 malam tidak makan? Bukan hanya pindah jadwal dari siang ke malam, tidak, bukan begitu. Memang benaran dia tidak makan dan tidak minum selama 40 hari 40 malam. Berarti yang terjadi kepadanya adalah secara fisik adalah apa? Melemah, makin merosot kan? Dan enggak Bapak Ibu Saudara, makin merosot. Dan disitulah iblis mengatakan apa? Kau anak Allah, cobalah buat apa batu ini menjadi, karena dia tahu manusia itu kelemahannya adalah kalau kebutuhannya kurang, itu paling mudah dipancing dia untuk melakukan dosa. Ya kan? Ya itu Bapak Ibu Saudara, iblis sudah tahu itu kalau kebutuhannya kurang, pasti paling mudah dia digoda untuk jatuh dari cara berpikirnya. Karena itu adalah pekerjaan daging. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus supaya dia tetap kuat? Apa dikatakan? Ada tertulis. Itu kata-kata itu yang sangat luar biasa. Ya kan? Yesus mengatakan apa? Ada tertulis. Apa yang tertulis? Firman Tuhan. Amin. Apa yang tertulis? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana Yesus bisa menang kalau dia tidak ingat firman? Kalau tidak di dalam peperangan misalnya, dalam pertempuran, tidak ingat dia bahwa dia punya senjata. Lah, bagaimana bisa menang? Bagaimana menggunakannya? Ingat saja tidak? Jadi, lihat Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekolah minggu di sini tadi. Mereka menyampaikan firman Tuhan, liturgi mereka. Ya, mereka hafal, dan hafal itu masuk ke dalam apa? Ke dalam pikiran mereka sebagai senjata buat mereka. Mungkin kita melihat bahwa itu hanya semacam rutinitas setiap minggu, tidak Bapak Ibu Saudara. Itu adalah konfirmasi bahwa mereka mempunyai senjata di dalam pikiran mereka supaya anak-anak ini bertumbuh di dalam kebenaran. Amin. Supaya mereka kuat menghadapi segala tantangan dalam kehidupan mereka di masa yang akan datang. Karena itu persiapkan diri sebelum terlambat. Amin. Ya, saudara-saudaraku. Karena itulah, saudara dikasihi Tuhan Yesus. Jadi diulang lagi ayat 14-nya. Diulang lagi ayat 14-nya. Jadi diulang-ulang kata jadi, ya. Berarti fokusnya sekarang adalah apa? Berdirilah apa?
tegap. Amin. Ya. Jangan berdiri goyah. Kan begitu ya. Berdiri tegak bersama dengan Kristus. Diminta untuk menggunakan alat perlengkapan, yaitu berikat pinggang kan apa? Kebenaran. Jadi kebenaran, ikat pinggang itu kan untuk menguatkan, ini kan pakaian kita kan, Bapak Ibu Saudara ya, supaya tidak kedodoran. Kan begitu. Iya, itu ikat pinggang. Jadi supaya kita tidak kedodoran menghadapi masalah-masalah kehidupan, Bapak Ibu Saudara, maka kita harus menguatkan dengan kebenaran. Amin. Kita harus meneguhkan iman kita, dan kita belajar tentang kebenaran, dan berbaju zirahkan apa? Keadilan. Berbaju zirahkan, baju zirah itu adalah semacam baju perlengkapan perang untuk melindungi tubuh. Nah, kakimu berkasutkan kerelaan untuk apa? Memberitakan Injil damai sejahtera. Tahukah Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang punya kerinduan memberitakan Injil kasih karunia, dia juga mempunyai damai sejahtera di dalam dirinya. Amin. Iya. Saya Bapak Ibu Saudara dikasih karunia ini sudah hampir 30 tahun. Bahkan sudah lebih 30 tahun saya hidup dikasih karunia ini. Saya selalu merasakan damai sejahtera karena saya mau memberitakan Injil. Iya, dan itu mahal, tidak bisa dibeli dari mana juga. Nggak ada di apotek. Ya kan, kalau ada di apotek ya beli damai sejahtera, tidak ada. Itu karena mau menggunakan senjata perang, ya, yaitu memberitakan, berkasutkan kerelaan, ya, berkasutkan kerelaan untuk pergi memberitakan Injil damai sejahtera. Sama juga di dalam gereja kita ini, Bapak Ibu Saudara, harus ada terus suara yang menyaksikan. Dari pelayan maupun jemaat harus ada yang menyaksikan bahwa di sini terus dihidupkan pemberitaan Injil damai sejahtera. Amin. Bukan Injil kekacauan. Tahu saudara, Injil kekacauan yaitu berita yang tidak menyelamatkan. Ya, berita perbuatan, Injil perbuatan manusia. Kalau kita tidak, Injil yang kita beritakan adalah perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah selesai dan sempurna mengerjakan bagi kita keselamatan itu. Amin. Bukan kita yang mengerjakan, Tuhan Yesus yang mengerjakan keselamatan saya. Mana sanggup saya mengerjakan keselamatan saya? Amin. Yesus yang mengerjakannya, dan dia berkata sudah selesai. Aku hidup dengan perkataan Yesus yang sedemikian. Saudara hidup di dalam perkataan Yesus yang sedemikian, bahwa hidup saudara dan saya itu digerakkan oleh kuasa yang sempurna dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bukan dari apa yang saudara lakukan dan saya lakukan. Karena yang saudara lakukan dan saya lakukan itu tidak sempurna, bercacat, itu lemah. Ya, karena itu kita bergantung pada apa yang sudah dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Amin. Nah, jadi memberitakan Injil damai sejahtera kepada semua orang, ya. Karena kita tahu, seperti saya sampaikan, dimanapun saya menyampaikan firman Tuhan, ya, baik di tempat, di keluarga dan sebagainya, saya katakan apa? Firman Tuhan mengatakan, dan saya percaya kapan saja saya meninggalkan dunia ini, saya pasti masuk surga. Amin. Jadi kalau saya suatu saat dipanggil pulang oleh Tuhan seperti tadi malam itu, Bapak Ibu Saudara, semua orang yang di sekelilingnya sudah tahu apa yang menjadi kesaksiannya. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita bilang kita sudah pasti diselamatkan ke surga, bukan berarti nanti sore kita sudah langsung mau dipanggil Tuhan pulang ke surga. Ya tidak. Nah ini Paulus ini, saudaraku, sampai tua dia dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Yaitu dia selalu memberitakan tentang keyakinan, kepastian, keselamatan. Ada orang kan seperti itu. Jangan ngomong-ngomong masuk surga lah. Ya kan, karena apa? Takut dia, karena masuk surga itu harus mati dulu. Jadi kalau Bapak Ibu banyak ngomong masuk surga, nanti malam kemungkinan udah dipanggil pulang. Ya tidak begitulah. Amin. Jangan jadi tahyul. Nah, boleh beriman itu jangan tahyul gitu, ya kan? Jangan jadi dongeng. Harus itu adalah merupakan suatu ya pemikiran yang jernih sesuai dengan firman Tuhan, bahwa ya katanya umur panjang di tangan siapa? Di tangan Tuhan. Amin. Iya, itu iman kita, itu yang kita imani. Tapi Tuhan yang menentukan semuanya. Nah, karena itu di 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai iman itu
kamu akan dapat memadamkan semua panah api daripada si jahat. Bukan hanya panah, tapi ada apa? Ada apinya, menyulut gitu, ya kan? Satu masalah ke masalah yang lain, dari satu masalah ke masalah yang lain. Ya, yang tidak bisa memadamkan ya terbakar, rumahnya terbakar. Ya kan, Bapak Ibu Saudara? Ya, tapi kita tahu ada firman Allah, ya, yang memberikan kepada kita penyejuk air kehidupan yang setiap hari, ya, itu adalah merupakan kebutuhan kita, sehingga kita yang haus, ya, bisa dipuaskan, ya, Saudara. Nah, dan ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu apa? Firman Allah, pedang roh. Kita harus ahli dalam menggunakannya. Amin. Iya, jangan beritakan firman asal ngomong aja nggak jelas. Iya kan, Bapak Ibu Saudara, malah menyesatkan banyak orang. Selamat masuk surga ditambah dengan perbuatan baik itu membunuh kamu dan orang yang mendengarkannya. Iya kan, mematikan dirimu dan mematikan orang yang mendengarnya. Karena apa? Karena bukan itu pedang roh. Pedang roh adalah memisahkan dosa. Amin. Ya, dari dalam diri manusia, menyucikan manusia dari segala dosa, membersihkannya dari segala dosa. Itu adalah pedang roh. Makanya kita mengerti bahwa dengan Injil kasih karunia Allah, itu pedang roh terus diasah dan terus dipakai dan digunakan untuk memenangkan orang dalam perlawanan, di mana orang-orang, Bapak Ibu Saudara, di dalam ketidaktahuan mereka, ya, di dalam ketidaktahuan mereka tentang kehendak Allah, kita membawa dengan pedang roh, dan dalam peperangan iblis mempengaruhi pikiran manusia untuk percaya kepada dirinya sendiri. Tapi dengan pedang roh firman Tuhan menjernihkan, membersihkan, dan memisahkan antara dosa dengan kasih karunia. Amin. Ya, saudaraku, jadi pergunakanlah terus, yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi hanya orang yang bertumbuh dalam kedewasaan yang bisa menggunakan pedang. Coba kasih pedang sama anak kecil. Tahu kan Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang suka tawuran itu, apa yang ada di tangan mereka? Celurit yang panjang-panjang itu, ya kan? Saudara, untuk apa mereka gunakan? Untuk kebaikan? Tidak, untuk membunuh anak orang. Itu karena apa? Karena itu ada di tangan orang yang salah. Iya kan? Jadi, Bapak Ibu Saudara, firman kasih karunia Allah ini adalah pedang yang tajam, tapi itu hanya akan bermanfaat di tangan orang yang memang cakap menggunakannya. Amin. Kalau tidak, firman itu akan menjadi satu tuduhan atau sebagai hukuman bagi orang-orang yang tahu di dalam pikirannya atau hafal atau bisa membacanya tapi tidak tahu artinya. Dan itu tidak mendatangkan damai sejahtera, tapi mendatangkan apa? Hukuman. Ya. Apa contohnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Banyak orang yang saat ini kalau dia sakit dia pikir Tuhan menghukum dia. Banyak nggak orang seperti itu? Banyak orang yang seperti itu. Kalau dia gagal dalam bisnisnya, dia kira bahwa Tuhan sedang menghukum dia. Loh, saudara, jauh kali pandangan seperti itu. Masa Tuhan menghukum kau dalam bisnismu? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dunia yang sudah rusak yang membuat sistem itu jadi rusak, bukan Tuhan. Ya kan? Kalau saya sakit, masakan saya bilang Tuhan sedang marah sama saya? Tidak. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihi kita di dalam Kristus, kita dikasihinya 100% dan tidak kurang. Amin. Cuma kita kurang menyadari tentang kasih Kristus itu, sehingga kita kadang maju ke dalam pikiran kita yang keliru. Dan makanya tidak heran banyak orang juga menyalahkan Tuhan kan, dengan mengatakan Tuhan itu tidak adil. Karena apa? Apa biasanya? Orang tuduhannya Tuhan itu tidak adil. Karena orang yang berbuat jahat lebih banyak beruntung dilihatnya daripada orang yang berbuat baik yang benar. Tuhan itu tidak adil. Lebih bagus kita apa? Itulah pikiran iblis itu luar biasa. Karena dia tidak bisa menggunakan pedang, ya, maka pedang itu menyakiti dia juga, bahkan bisa membunuhnya.
Saudara dikasih Tuhan Yesus. Tapi orang-orang yang expert, orang-orang yang ahli di dalam menggunakan alat-alat yang membawa manfaat dan yang membawa damai sejahtera Tuhan, firman Tuhan itu, saudaraku, akan tepat dia berpikir dan memutuskan, menilai segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Tidak dengan mudah saja bicara dan mengatakan kesimpulan tanpa ada dasar firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita gunakan pedang roh, firman Tuhan. Dan jangan lupa di ayat 18, dalam segala doa dan permohonan. Amin. Karena apa? Karena kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudaraku, dari mana sumber masalah dalam kehidupan kita dan bagaimana cara mengatasinya, kita tidak maha tahu. Hanya Tuhan yang maha tahu. Maka kita perlu hubungan yang terus kontak dengan Tuhan. Amin. Dalam doa-doa kita. Supaya kita jangan bergantung pada pikiran sendiri. Ya, kita perlu, Bapak Ibu Saudara, kita perlu Tuhan terus menggerakkan kesadaran kita di atas kebenaran kehendaknya, supaya kita tidak salah memilih dan tidak salah memutuskan dalam kehidupan kita ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tiada putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoa terus ya untuk semua saudara seiman. Jangan berhenti. Doakan mereka, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, karena orang yang mampu terus berdoa adalah orang-orang yang mempunyai pengharapan. Jangan pula berdoa dengan seperti tidak punya pengharapan. Saudara, ada seseorang yang seperti itu, kalau lagi berkumpul berdoa, nangis kayak menangis sejadi-jadinya dia. Saya juga kadang-kadang berpikir, ini kenapa sih menangis? Apa sih yang ditangisi sebenarnya? Ya Pak ya. Iya, bingung juga saya. Kan kita lagi ibadah nih. Jadi menangis sejadi-jadinya sampai begitu. Nah, saya jadi bingung, saya bertanya-tanya apa yang ditangisi. Karena dia tidak mengungkapkan apa dia banyak utang atau bagaimana, saya juga tidak tahu. Entah apa yang ditangisi, kan begitu. Apa dia lagi sakit atau bagaimana? Harus jelas dong, ya kan? Iya, Bapak Ibu Saudara. Tidak salah menangis dalam berdoa, tapi jangan kayak orang yang tidak punya pengharapan atau seperti tidak punya pegangan gitu, ya kan? Begitu. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, berdoa dengan tiada putus-putusnya pada semua orang kudus. Dan juga Paulus katakan, berdoalah untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, kembali lagi, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Amin. Karena apa saudaraku? Memberitakan kepastian keselamatan masuk surga tidak bisa penakut dipercayakan kepada penakut berita seperti itu. Ya kan? Nanti apa kata orang? Kamu lebih takut pada manusia atau pada Tuhan? Ya kan? Amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Nanti kata tetangga, nanti apa kata orang? Loh, kata orang, saya tidak hidup karena kata orang. Amin. Iya. Sampai sebaik apapun sikap saya, tetap ada kata orang, terserah penilaian dia, mana bisa dihentikan. Amin. Iya saudara, bagaimanapun kita, salehnya adalah hidup ini semuanya. Pak, mau kemana Pak? Selamat pagi. Jangan kira bahwa orang-orang akan terus berkata positif kepada saudara. Tidak. Iya kan? Iya. Kalau keinginannya tidak saudara penuhi, kasihan. Langsung runtuh semuanya. Yang baik, yang sudah diberikan. Langsung. Iya kan? Iya. Iya, begitu manusia Bapak Ibu Saudara. Makanya jangan terlalu bergantung pada apa? Kata orang. Bergantung pada kata Tuhan membawa damai sejahtera. Walaupun kadang menyakitkan, kamu harus setia dan sabar kepadanya. Amin. Iya, tapi hasilnya itulah yang sangat luar biasa. Paulus mengatakan apa? Karena pencobaan itu menghasilkan ketekunan. Amin. Dan ketekunan itu tidak akan mengecewakan. Haleluya, puji Tuhan. Karena Roh Kudus telah dikaruniakan di dalam hati kita, dan kasih-Nya selalu membangkitkan semangat kita bersyukur kepadanya dalam segala hal. Amin.
Saudara-saudaraku, karena itu kita akhiri. Dikatakan, ya, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjara dan penjarakan, berdoalah supaya dengan apa? Keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan di dunia ini kita membutuhkan keberanian. Amin. Tapi keberanian dari Tuhan, jangan keberanian yang konyol. Amin. Pupuklah terus pengertian saudara di dalam kebenaran ini. Roh dan jiwa saudara mempunyai keberanian menghadapi persoalan liku-liku kehidupan. Dan pikiran saudara tidak akan diombang-ambingkan oleh situasi yang berubah-ubah. Amin. Karena kita tahu kasih Tuhan yang sempurna membuat hidup kita stabil, bukan labil. Jangan kita mau membuat diri kita menjadi pribadi yang labil. Ya, karena kita ini mau dibentuk oleh Tuhan menjadi orang bukan hanya percaya saja, tapi menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Itu beda kan? Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Untuk menjadi percaya itu mudah, tapi untuk menjadi orang yang bisa dipercaya itu proses. Amin. Itu saudara. Ya kan? Untuk menjadi percaya itu mudah, hanya percaya saja karena kasih karunia Allah. Tapi untuk menjadi pribadi yang bisa dipercaya itu butuh proses dan butuh latihan yang panjang. Dan saya percaya saudara-saudara dipersiapkan oleh Tuhan untuk semuanya itu. Amin. Sehingga dalam hidup ini tidak begitu saja kita mudah kecewa dengan situasi-situasi, tidak. Ada fakta, ada realita, ada kenyataan yang lain tentang hidup kita yang dipegang oleh kendali Tuhan. Amin. Bahwa dia berjanji, dia memelihara hidup kita dengan sempurna karena dia sudah mati menembusnya. Nyawanya sudah dikorbankan, kurang apa lagi? Tapi kita belajar untuk memahami itu. Amin. Kita bertumbuh menjadi dewasa dan kita bertumbuh menggunakan pedang roh firman Tuhan di dalam setiap persoalan kehidupan kita. Dan dengan begitu kita tidak dengan mudah saja dikalahkan oleh situasi-situasi. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Ya, dan ini bukan pancingan psikologis, ya, efek psikologis, bukan, tapi ini adalah kebenaran yang murni, firman Tuhan yang menyatakannya dan Roh Kudus bekerja di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur sebelum terlambat kami mempersiapkan diri kami ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau telah membuat start awal kehidupan kami, posisi kami di dalam Kristus aman. Dan karena itu kami bersiap berdiri teguh dan tidak goyah. Dan kami memerlukan pertolongan Tuhan setiap hari, setiap saat ya Tuhan. Supaya pun ketika kami terpeleset dalam menghadapi masalah dalam kehidupan kami dengan mudah saja bangkit untuk berdiri tegak lagi. Karena bersama dengan Kristus kami telah mengalami kemenangan. Dan kami tidak mau berlama-lama berada di dalam kelemahan yang ada pada diri kami karena terbuka luas kekuatan daripada kasih karunia Allah untuk kami hidup dan menggunakan segala perlengkapan alat senjata yang membuat kami selalu menang dan mengakhirinya di dalam damai sejahtera. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga untuk jemaat-Mu hari ini dan semua yang mendengarkan diberkati ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus begitu besar pengharapan yang akan Tuhan bukakan bagi kami semua menjadi nyata di masa yang akan datang. Karena itu kami berlari terus ya Tuhan. Dan kami tidak mau berlambat-lambat saja. Kami terus berlari dan berlomba menuju kepada panggilan surgawi yang telah Tuhan siapkan bagi kami dan Tuhan bukakan bagi kami. Di dalam kebersamaan tubuh Kristus kami akan bergandeng tangan maju bersama. Di dalam Kristus Yesus damai sejahtera-Mu senantiasa memerintah hati dan pikiran kami di dalam Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih. Saya kembalikan pada Bapak Sinaga untuk membawa kita ke acara kita.